Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan untuk kelompok 1, 2, atau 3 untuk menyampaikan hasil diskusi yang kemarin. Silakan. Kelompok apa dulu kemarin ya? Kelompok krim dulu ya. Siapa kelompok krim? Mbak siapa kemarin? Mas Agung ya kemarin ya? Iya, Bu. Udah siap Mas jawaban-jawabannya Mas Agung? Saya Mbak akan Ade. menjawab pertanyaan yang kemarin dari Mbak Dani Rizky Amanda. Pertanyaannya yaitu, sediaan krim dikatakan tidak stabil jika terjadi perubahan seperti apa, dan penyimpanan krim yang baik itu seperti apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu, krim tidak stabil jika terjadi perubahan tekstur, bau, dan warna. Selain itu juga pada saat pembuatan krim terjadi penambahan salah satu fase yang berlebihan seperti ketika semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun kersen, maka bau ekstrak kersen akan semakin tajam. Dan untuk penyimpanan krim yang baik yaitu disimpan pada suhu kurang dari 8 derajat Celcius atau bisa disimpan pada lemari pendingin. Yang kedua, pertanyaan dari Syifa Aulia Rahmah. Pertanyaannya yaitu, dalam pembuatan krim kadang mengalami kegagalan, apakah zat aktif dapat mempengaruhi kegagalan tersebut? Jawabannya itu bisa, apabila sifat fisika kimia dari bahan aktif tidak sesuai dengan eksipien. Selanjutnya pertanyaan dari Meyana Eka. Pertanyaannya yaitu pada sediaan krim disebutkan ada beberapa evaluasi yang dilakukan. Bagaimana agar sistem pengawasan mutu dapat berfungsi dengan baik? Jawabannya yaitu harus dibuat kebijaksanaan dan peraturan yang mendasari. Pertama, tujuan pemeriksaan semata-mata demi mutu obat yang baik dan setiap pelaksanaan itu harus sesuai dengan standar dan berupaya meningkatkan standar yang telah ada. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nae, yaitu yang pertama, krim yang dibuat menggunakan metode yang mana? Krim kali ini yang dibuat menggunakan metode peleburan. Pada fase minyak dan fase air, dibuat dengan cara dilebur di atas penangas air di dalam cawan porselen dan suhu dijaga 70 sampai 75 derajat Celcius. Yang kedua, krim tabir surya yang dirancang apakah tipe minyak per air atau air per minyak? Dan evaluasi apa yang dapat digunakan untuk mengetahui tipe krim tersebut? Jawabannya yaitu menggunakan uji pemeriksaan tipe krim. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pelarut yang digunakan etanol 70%? Karena pelarut etanol 70% dapat menarik senyawa metabolit sekunder daun kersen. Penggunaan pelarut etanol 70% bersifat polar, sehingga dapat menarik senyawa antioksidan yang mempunyai aktivitas tinggi seperti senyawa yang ada di dalam daun. Selanjutnya, apakah daun kersen hanya memiliki senyawa flavonoid?
Jawabannya, selain senyawa flavonoid itu di dalam daun kersen sendiri memiliki banyak senyawa seperti fenolik. Pertanyaan selanjutnya, dalam komponen-komponen sediaan krim apa saja? Jawabannya, komponen yang ada seperti setil alkohol, metil paraben, propil paraben, asam stearat, gliserin, TEA, dan aquades. Selanjutnya, zat aktif dalam daun kersen apakah? Bersifat asam atau basa? Jawabannya, dilihat dari struktur molekul dari daun kersen sendiri itu terdapat gugus OH atau senyawa fenolik. Maka dapat disimpulkan bahwa daun kersen bersifat basa. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak atas jawaban-jawabannya. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi lagi kaitannya dengan tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan tipe bagaimana cara menguji tipe krim gitu ya, Mbak Nabila. Tadi dijawab bahwa menggunakan uji tipe krim kalau nggak salah. Nah, di situ ada beberapa cara menguji tipe krim. Ada beberapa cara yang kelompok krim ketahui, ada berapa metode atau berapa cara untuk menguji atau memastikan tipe krim atau tipe krim yang kita buat itu minyak dalam air atau air dalam minyak. Ada berapa cara? Kelompok 1. Ada berapa cara? Uji tipe krim. Tadi kan dikatakan melakukan uji tipe krim. Nah, ada beberapa cara sebenarnya uji tipe krim untuk memastikan bahwa sediaan krim yang kita buat itu adalah sediaan krim minyak dalam air atau air dalam minyak. Silakan dijawab kelompok 1. Dijawab. Ya, Untuk Mas yang Agung, minyak dalam silakan. air, ya. Untuk minyak dalam air biasanya itu diuji dengan krim berwarna metilen biru. Jika suatu yang diuji itu terwarnai oleh metilen biru seluruhnya, maka itu dinyatakan krim minyak dalam air. Selain itu, Terus selain untuk pakai yang metilen air blue, dalam minyak, kemarin belum tahu Bu. Yang di praktikum kemarin hanya metilen biru, jadi yang tahu itu. coba cari apa aja cara untuk menguji tipe krim. Jawab ya. Kemudian sambil dicari. Kemudian kaitannya dengan kenapa memilih pelarut etanol 70% sebagai pelarut ya, sebagai pelarut untuk ekstraksi. Tadi jawabannya bahwa pelarut etanol 70% dapat menarik senyawa atau metabolit sekunder di dalam daun kersen. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih kaitannya dengan mengapa etanol 70% itu dapat menarik metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman daun kersen. Tadi kan disebutkan bahwa di dalam daun kersen itu mengandung ada flavonoid dan ada ada senyawa metabolit sekunder yang lainnya yang bisa sebagai antioksidan. Nah, bagaimana bisa senyawa atau pelarut etanol 70% itu bisa menarik metabolit sekunder yang tadi disebutkan dari dalam tanaman. Ada yang bisa menjawabnya mungkin? Langsung dijawab apa menunggu dulu? Waalaikumsalam. Ada yang mau menjawabnya mungkin atau nanti mencari jawabannya terlebih dahulu? Karena pelarut etanol 70% bersifat polar, bukan Bu? Ya, coba dijawab dong, dijawab secara lengkap. Analisisnya harus lengkap jawabannya.
Nah, kaitannya dengan hubungan dengan metabolit sekunder tersebut. Nanti ini apa sih sebenarnya metodenya apa? Metode ekstraksinya menggunakan metode apa? Maserasikah atau sokletasikah atau apa? Menggunakan maserasi. Ya, tolong nanti itu dicari ya kaitannya dengan metode maserasi, kemudian dengan menggunakan pelarut etanol 70% bisa menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam daun kersen atau senyawa yang bisa mempunyai aktivitas antioksidan dalam daun kersen. Karena yang sebagai aktivitas antioksidan tidak hanya flavonoid saja ya, golongan polifenol seperti tanin yang mempunyai gugus hidroksil atau gugus OH itu juga bisa sebagai antioksidan. Tolong nanti dikaitkan, cari lagi ya. Nanti silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok apa tadi, salep ya? Iya Bu, kelompok salep. Silakan kelompok salep menjawab pertanyaan apa kemarin, pertanyaannya apa, kemudian siapa yang bertanya dan jawabannya apa. Kelompok salep mana? Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sediaan salep kemarin. Mbak Nazra, kalau di-on-kan videonya gimana, Mbak? Nah. Sebelumnya saya izin share screen, Bu. Oh ya, sebentar. Sudah boleh share screen. Silakan. Bu. Jadi untuk pertanyaannya, yang pertama itu pertanyaan dari Lulu Vikia Oktaviani mengenai sebutkan contoh bahan di masing-masing basis salep. Nah, yang menjawab ini Diavara Gina Putri. Jawabannya ada 4 basis salep, di mana basis salep pertama yaitu basis salep hidrokarbon. Itu contoh bahannya ada Vaseline album, flavum, Cera alba, dan Cera flavum. Untuk basis salep adsorpsi itu ada Adapselanae, Unguentum simplex, hidrofilik petrolatum, dan untuk basis salep ketiga yaitu basis salep tercuci ada emulsifying ointment, emulsifying wax, hidrofilik ointment, dan basis salep larut air itu ada PEG, Tragakan, dan Gami Arabik. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Fatihatul Quadiyah yaitu hal apa saja yang menyebabkan salep itu mudah diserap dan bahan apa yang dapat membantu penyerapan tersebut. Hal-hal yang dapat menyebabkan salep itu mudah diserap yaitu pemilihan basis salep yang sesuai, homogenitas salep, dan pemilihan eksipien yang sesuai. Di dalam formulasi kelompok 2, yang menyebabkan salep itu mudah diserap yaitu pemilihan basis salep kami yaitu basis adapselanae atau basis salep absorpsi, kemudian ditambah dengan eksipien alfa tocoferol sebagai antioksidan. Yang menjawab Intan Sugandi. Kemudian pertanyaan ketiga dari Dika Alifah mengenai selain penambahan antioksidan, cara apa yang dapat mencegah oksidasi dan basis salep apa yang digunakan pada formula tersebut. Untuk mencegah oksidasi hanya dapat dihindari dengan penambahan antioksidan. Nah, antioksidan itu tidak cuma alfa tocoferol. Jadi antioksidan itu ada polygelate dan butylated hydroxin. Yang menjawab hidroksinolon, hidroksinisol. Yang menjawab Agustian Hermansyah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Naila, bagaimana cara mengekstraksi ikan gabus? Nah, pada formulasi yang kami ambil itu
ekstraksi ikan gabus dilakukan dengan cara pengkukusan. Nah, cara pengkukusannya ini ikan gabus yang sudah bersih dikukus pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian daging tersebut dimasukkan ke dalam alat pres hidrolik, dan dilakukan pengepresan dengan tekanan tinggi untuk memperoleh ekstraknya. Kemudian apa hubungannya luka dengan antioksidan? Luka adalah suatu kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran, dan tulang atau organ tubuh lainnya. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul seperti hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, pendarahan, serta pembekuan darah. Nah, antioksidan di sini berfungsi untuk mempercepat regenerasi sel yang rusak sehingga mempercepat penyembuhan luka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, singkatan dari DMDM hidantion. DMDM hidantion adalah dimetilon 5-dimetilhidantion, yaitu sebagai pengawet yang melepaskan sedikit formaldehid yang bisa membunuh mikroorganisme. Pengawet ini biasa digunakan pada produk-produk kosmetik seperti perawatan kulit, sampo, dan conditioner. Kemudian ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Ibu, yang alasan menggunakan karbopol pada formulasi tersebut. Itu kami belum menemukan jawabannya, Bu. Yang selanjutnya ada alasan memilih Adapselanae, karena Adapselanae memiliki daya serap yang tinggi terhadap air. Hal ini terjadi karena di dalam Adapselanae mengandung kolesterol emulgator lipofil sebagai ester dan bentuk alkohol sehingga dapat menyerap air. Metode yang digunakan pada formulasi ini yaitu metode peleburan. Apa yang terjadi jika salep tidak homogen? Pada saat pengaplikasian pada kulit atau bagian tubuh luar lainnya dapat menyebabkan iritasi dan zat aktif tidak dapat terdistribusi secara merata sehingga absorpsinya juga tidak akan maksimal. Mengapa memilih madu kelutut? Karena madu kelutut memiliki khasiat dapat menyembuhkan luka. Tujuan dilakukan uji bilangan asam bertujuan memberi pengaruh penambahan antioksidan terhadap jumlah lemak bebas yang terbentuk akibat ketengikan. Ya, terima kasih. Nanti ada jawaban-jawaban yang belum terjawab, tetap dicari jawabannya ya, Mbak Nazla dan teman-teman semuanya. Ya, Bu. Gitu. Kemudian tadi yang ikan gabus ya, itu nemu di mana, Mbak, cara ekstraksinya? Di unmute dulu, Mbak Nazla. Di jurnal, Bu, jurnal yang kami pakai, yang diambil formulasinya sama kami. Oke. Itu ketika di hidrolik gitu ya, dipres dengan hidrolik kemudian membentuk ekstrak, itu nanti hasilnya apa? Apakah serbuk ataukah apa gitu? Ketika itu kan tadi katanya dikukus terlebih dahulu ya, dikukus. Ketika dikukus dibuang tulangnya dulu atau enggak? Atau setelah dikukus baru diambil dagingnya? Jadi untuk ekstraksinya itu kan setelah dibersihkan itu jadi yang dibuang itu kepalanya, Bu, daging sama tulangnya itu dipakai. Yang dibuang itu kepala sama isi daleman-dalemannya, kotoran-kotorannya. Nah, daging sama tulangnya itu dipres. Kalau udah dikukus itu dipres. Kalau hasil nggak salah pengepresan itu bentuknya kayak apa? Serbuk atau apa ya? Kan kalau misalkan ekstra kan ekstra kental ya. Ya kan bentuknya ekstra kental. Nah, kalau gabus ini gimana bentuknya? Gabusnya ini itu karena kan nanti kaitannya dengan nanti kan kaitannya dengan buat formulasi gitu ya, apalagi combine sama madu. Mana kira-kira bentuknya?
Belum ada gambaran ya. Sebentar, Nanti dicek, saya buka, dicari izin lagi buka coba ya. jurnalnya sebentar, Bu. Coba nanti dicek lagi, Mbok ada Nggih, artikel-artikel Bu. yang lain yang menggunakan ikan gabus sebagai zat aktifnya atau sebagai bahan utamanya. Kemudian saya rasa sudah cukup untuk kelompok salep. Silakan lanjutkan untuk kelompok liniment. Kelompok liniment silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3, dari kelompok liniment, izin menjawab dari pertanyaan kemarin. Yang pertama ada pertanyaan Nazla Amalia. Untuk pertanyaannya, mengapa zat aktif cocok untuk dibuat liniment? Nah, jawabannya itu, karena kan obat gosok yang beredar di masyarakat, itu kan sebagian besar kan mengandung metil salisilat. Nah, metil salisilat ini dapat menimbulkan sensasi hangat, dan juga jika digunakan secara berlebihan itu dapat menimbulkan rasa sakit seperti terbakar. Nah, di sini kan kita dari kelompok 3 itu kan mengambil zat aktif, jahe, dan serai, di mana jahe itu dapat menimbulkan rasa hangat, dan juga serai itu untuk aromaterapi yang menenangkan, dan juga mempunyai manfaat untuk meredakan pegel linu, dan juga untuk meredakan kram otot. Untuk pertanyaannya Mas Agung bisa dijawab oleh Syifa Aulia. Ya, untuk pertanyaan dari Mas Agung Kurniawan, kemarin pertanyaannya itu adalah apakah ada bahan alam lain yang bisa dijadikan linimentum? Jawabannya ada. Di sini saya menemukan 2 jurnal yang masing-masing menggunakan bahan alam yang digunakan untuk linimentum. Jurnal yang pertama itu dari Journal of Holistic and Health Science, volume 1 yang diterbitkan pada tahun 2017. Judulnya itu pembuatan sediaan minyak gosok dari bahan kelapa, serai, dan daun dewa dengan metode pengendapan tradisional. Di sini dikatakan bahwa minyak kelapa murni itu bermanfaat untuk penyembuhan ruam kulit serta penyembuhan mati jaringan kulit. Lalu serai itu bermanfaat sebagai analgetik, sebagai serta antibakteri. Sedangkan daun dewa itu bermanfaat sebagai penyembuhan luka. Nah, ketika semua bahan ini digabungkan, bisa menghasilkan minyak gosok yang berwarna bening dan bisa dijadikan juga sebagai minyak kerik yang bisa dioleskan pada kulit. Nah, minyak gosok ini bisa menyembuhkan gejala masuk angin, gigitan serangga, dan pengusir nyamuk dan bengkak di kulit sehingga tidak perlu menggunakan obat untuk penyembuhannya. Lalu di jurnal kedua itu dari jurnal Science Veteriner yang berjudul Perbandingan Aktivitas Linimentum Extracoral Kelimutu dan Linimentum ekstrak daun lamtoro, Leucaena leucocephala terhadap penyembuhan skabies pada kelinci. Nah, di sini sebentar. Ya. Di sini itu hasilnya adalah asam bor. Kenapa bisa menyembuhkan skabies? Karena daun kelimutu itu sendiri punya komponen bahan aktif asam borat dan asam sulfat yang sangat efektif menghambat metabolisme serta melisis dinding sel parasit sehingga pertumbuhan maupun perkembangannya dapat dihambat dan mengakibatkan kematian parasit yang dapat diamati secara makroskopis dan mikroskopis. Lalu daun lamtoro itu juga mengandung tanin, alkaloid, dan flavonoid yang efektif sebagai antiparasit. Tapi mekanisme kerja daun lamtoro itu sendiri tidak sebaik koral kelimutu karena tidak memiliki kandungan asam borat dan asam sulfat. Mungkin kalau dieksplor lebih banyak lagi, masih sangat banyak bahan alam yang bisa dijadikan linimentum, tapi mungkin cukup itu dulu yang bisa kelompok kami jawab. Berarti banyak ya Mbak Syifa Aulia ternyata yang bisa sebagai
Linnemann-Thun. Berarti kan ini nantinya harapannya next mungkin penelitian selanjutnya bisa meneliti nih kaitannya dengan Linnemann-Thun. Berarti yang Linnemann-Thun itu apa harus memberikan sensasi panas, Mbak? Atau gimana? Atau nggak perlu? Yang penting dia bisa sebagai obat gosok, menghilangkan pegal-pegal dan lain sebagainya. Kalau Linnemann-Thun mungkin kembali ke manfaat yang ingin dicapai ya Bu. Mungkin kalau untuk obat gosok sendiri kan tujuannya untuk memberikan rasa nyaman. Nah, mungkin hangat itu sendiri untuk memberikan rasa nyaman, makanya kita cari bahan alam yang bisa memberikan sensasi hangat. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, rasa hangat itu tidak dibutuhkan dalam sediaan tersebut, ya mungkin boleh pakai bahan alam lain yang tidak memberikan sensasi rasa hangat. Oke. Dari beberapa artikel yang Mbak Siva dan kelompok 3 cari gitu ya, itu tidak semua peneliti menggunakan tanaman yang bisa menimbulkan sensasi panas kan ya? Dari beberapa peneliti, beberapa artikel yang kelompok 3 cari ya, dan baca, tidak semua ya? Ya, benar. Ini yang terakhir yang dari yang ekstrak Linnemann-Thun, daun lamtoro sama mutu itu kan juga bahan yang di sini Pak dan teks tersebut. Ini suara saya yang sebentar Mbak Siva, ini suaranya Mbak Siva yang putus-putus atau sinyal saya yang jelek di sini ya? Dengan cek ini suara